Mari kita lihat firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan tetapi tahukah pemirsa sekalian, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala macam isinya, Tuhan selalu berkata bahwa ciptaannya itu baik. Tetapi hanya satu saja Tuhan berkata bahwa ciptaannya tidak baik, yaitu pada waktu setelah Tuhan menciptakan laki-laki. Enggak percaya? Mari kita lihat firman-Nya. Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Nah loh, benar kan? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ketidakbaikan di sini yang Tuhan lihat di dalam kehidupan Adam adalah pada waktu dia seorang diri. Memang benar pemirsa sekalian, pada waktu Tuhan menciptakan Adam, semestinya tanggung jawab Adam itu besar sekali, ya. Tuhan menyuruh Adam untuk memberikan satu, ya, nama daripada seluruh hewan yang ada, yang saudara dan saya kenal, yang pernah kita tahu, baik yang sudah musnah ataupun yang belum musnah sampai dengan hari ini ada. Nah, coba bayangkan, tiba-tiba suatu kali dia berpikir, kenapa hewan-hewan ini punya pasangannya, tetapi kenapa saya nggak punya pasangannya? Kemudian saya percaya dia kemudian berdoa dan meminta kepada Tuhan, bertanya di dalam kebingungannya karena dia tidak melihat satu orang pun yang sepadan. Sepadan itu serupa dengan dia, gitu ya. Saya pernah ceritain kepada anak saya ini, gimana kalau misalnya anak saya bertanya, kenapa Adam nggak menikah dengan atau kawin dengan hewan? Saya tanya gini kepada dia, kamu bisa bayang nggak kalau Adam menikah dengan gajah yang gede itu, gitu ya. Kalau misalnya gajahnya kemudian nggak sengaja nginjek si Adam, kan mati tuh, ya. Atau yang kedua, kalau si Adam itu kemudian menikah dengan harimau, gimana kalau misalnya lagi berantem tuh, ya, lagi marah, karena suami istri kan lagi marahan itu bisa berantem, bisa ribut gitu ya. Nah kalau misalnya Adam menikah dengan harimau, dicakar gitu kan, hancur, digigit, mati dia gitu ya. Jadi di dalam ketidakpengertiannya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, semua hewan ini luar biasa, tetapi tidak ada satupun yang serupa dengan saya sebagai manusia. Saya nggak bisa ngomong dalam bahasa mereka, dalam pemikiran nggak sama, dan kemudian Tuhan buat Adam tidur, dan di dalam tidurnya Adam kemudian Tuhan ambil tulang rusuknya, dan di sanalah Tuhan berkata, tidak baik kalau kamu seorang diri saja, dan makanya Tuhan menciptakan seseorang yang sepadan dengan dia. Nah ini yang saya mau bahas pemirsa sekalian, dengar baik-baik. Ada sesuatu yang menarik pada waktu kita belajar daripada kata-kata sepadan ini, yaitu penolong yang sepadan. Kata-kata penolong ini di dalam bahasa Ibrani artinya adalah ezer. Katakan bersama dengan saya, ezer. Nah kata-kata ezer ini biasanya dipakai di dalam ayat firman Tuhan, itu sebutan bagi penolong. Yang dalam arti kita tahu bahwa penolong yang sejati adalah Tuhan. Yaitu pada waktu misalnya bangsa Israel lagi kalah perang gitu ya, kemudian bagaimana Tuhan menolong mereka. Nah sifat Tuhan yang penolong pada waktu menolong orang Israel keluar daripada kalah perang ini, itulah ezer. Jadi sampai sehebat itulah diartikan bahwa sebagai penolong Tuhan itu adalah menjadikan wanita ini sifatnya menyerupai sifat Tuhan yang suka menolong, yang nature-nya, the nature of business of a woman is to help her husband, menolong daripada suaminya, ya. Di mana yang lemah itu mendapatkan kekuatan. Saya melihat diri saya sebagai seorang laki-laki, saya tidak bisa seperti ini tanpa adanya istri saya. Saya nggak mungkin bisa efektif gitu ya. Di dalam mengelola anak-anak, di dalam mengelola pelayanan, di dalam mengelola kehidupan saya. Saya bersyukur sekali saya diberkati oleh Tuhan seorang istri yang cakap gitu ya. Dan saya percaya Anda pun sebenarnya sudah diberkati oleh Tuhan seorang istri yang cakap. Oleh karena itu para suami saya berkata kepada Anda yang menyaksikan. Penolong ini artinya kita tahu bahwa penolong ini bukan cadangan, bukan ban serep. Kadang-kadang ada orang-orang yang berpikir kalau gua nggak perlu, istri nggak usah tahu deh masalah laki, masalah cowok. Lu siapa? Lu nggak ngerti gitu ya. Ini masalah saya. Kita nggak bisa seperti itu. Saya harus sharekan kepada istri saya apa yang Tuhan katakan kepada diri saya. Beban-beban apa yang saya hadapi. Dan saya yakin kalaupun Anda adalah seorang pengusaha, Anda seorang artis pun yang terkenal sekalipun, Anda seorang arsitek, seorang dokter, jangan lupa untuk berkomunikasi dengan istri Anda ataupun istri sama nih. Tadi hari ini kita belajar dari ada dua orang diva yang luar biasa. Penundukan diri seorang wanita tentunya nggak gampang. Nah, tahu kodrat Anda sebagai wanita dan kita tahu kodrat kita sebagai laki-laki. Kita nggak bisa. Memang secara struktur hukumnya Tuhan laki-laki adalah kepala, istri adalah penolong. Tetapi kita sebenarnya di mata Tuhan ini sepadan gitu, sama. Sepadan ini artinya memiliki kesetaraan, kesamaan gitu ya. Kesepadanan dalam hal kehidupan ini sehari-hari. Nah, kita bisa matchmaken atau bisa sepadankan cara pandang yang berbeda. Saya
bersama dengan istri saya, kami kenalnya sangat lama sekali pemirsa sekalian ya. Kami kenal dari kecil gitu ya. Tetapi kami dibesarkan dari latar belakang keluarga yang totally different gitu ya. Cara berpikir nggak sama, kesukaan makanan juga nggak sama gitu ya. Selera musik mungkin juga nggak sama, warna juga mungkin nggak sama. Nah ini kesepadanan bisa disetarakan pada waktu suami istri mau berkomunikasi gitu ya. Jadi ini sangat perlu sekali untuk kita mengerti. Kemudian yang terakhir, Tuhan tahu bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang sangat besar. Oleh karena itu saya berkata kepada Anda, mungkin pada saat-saat ini, kadang-kadang dalam kehidupan itu ada yang namanya kesukaran dalam kehidupan. Nah saya berdoa biarlah di tengah-tengah kesukaran kehidupan ataupun berkat-berkat yang melimpah, yang Tuhan sedang berikan kepada Anda, percayalah ada rencana Tuhan yang besar. Saya berdoa, saya ibaratkan gini, bayangkan istrinya Nuh. Seseorang istri biasanya tidak dikenal oleh banyak orang. Dikenal sebagai nyonya daripada nama suaminya. Ibu daripada nama anak-anaknya. Seringkali ibu atau wanita itu mudah sekali dilupakan. Tetapi saya berdoa, biarlah Anda para wanita, Kartini-Kartini modern di abad 21 ini, Anda bisa mengambil peran seperti istri Nuh yang memberikan dorongan kekuatan kepada suaminya. Yang berani untuk menjadi lem pengikat antara perbedaan cara pandang daripada suami dengan ketiga anak dan ketiga menantunya. Tidak dimasalahkan antara masalah laki-laki, perempuan, mertua, menantu. Itu semua masalah yang pasti selalu akan ada. Tetapi mari kita lihat panggilan Tuhan. Bahwa Tuhan mau memakai kehidupan keluarga Anda untuk menjadi berkat, menjadi dampak buat dunia ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Maukah Anda, para Kartini modern dan juga para suami-suami, pada zaman ini kita bersatu padu bersama dengan istri kita. Melayani Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk setiap pemirsa saat ini. Terutama mereka kaum perempuan Tuhan. Mereka yang tahu, Engkau yang tahu bahwa di dalam kehidupan mereka ada banyak tantangan, pergumulan yang sangat besar dalam kehidupan keluarga mereka. Engkau lawat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga biarlah ada pemulihan di dalam keluarga. Hubungan suami istri, hubungan-hubungan ini Engkau pulihkan. Sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin, mustahil. Tetapi bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Aku melepaskan urapan dan berkat yang melimpah di dalam nama Yesus. Terima pemirsa, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan Anda. Tidak akan pernah putus sampai akhirnya berkesudahan. Tuhan setia dan Tuhan menyertai keluargamu. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.